Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Selanjutnya pemirsa, kita akan lanjutkan calon juragan yang ketiga untuk melakukan presentasi selanjutnya. Siapakah dia? Langsung saja kita akan persilahkan Coach Tom MC Ifle. Silakan Coach. Pandemi telah menghancurkan banyak bisnis, termasuk bisnis dari calon juragan kali ini. Tapi mereka adalah orang-orang yang tangguh, mau berjuang dan berkreasi menciptakan makanan yang nikmat sekali. Oseng-oseng sengkel. Dan ini adalah oseng-oseng spesial karena ada merconnya. Mari kita sambut Tias dan Mbak Sukma dari Empat Saudara. Halo, nama saya Tias, saya dari Empat Saudara. Produk kami adalah oseng mercon daging sengkel sapi dan rendang daging sengkel sapi. Oseng mercon daging sengkel sapi ini merupakan makanan khas tradisional Yogyakarta. Begitu pula dengan rendang daging sengkel sapi merupakan makanan khas tradisional Padang. Oseng mercon daging sengkel sapi memiliki 2 tingkat kepedasan, yaitu level pedas dan level sangat pedas. Yang kedua, rendang daging sengkel sapi juga memiliki 2 tingkat kepedasan, yaitu original dan pedas. Harapan saya mengikuti Juragan Zaman Now adalah agar produk kami bisa menjadi lebih baik dan dikenal oleh masyarakat luas, dan pada akhirnya akan mendapatkan investasi daripada panelis. Halo, saya Tias dari Empat Saudara. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membangun usaha Empat Saudara ini di tahun 2019 itu ketika perekonomian kami berada di level terendah. Usaha suami saya bangkrut dan kami struggling selama 1 tahun bagaimana mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Kenapa oseng mercon? Karena oseng mercon ini merupakan salah satu makanan favorit saya dan suami. Jadi kita bikin oseng mercon untuk dijual dalam kemasan. Dan kenapa Empat Saudara? Itu karena diambil dari jumlah buah hati saya. Anak saya ada 4 waktu itu tahun 2019, tapi sekarang sudah 5 ya Pak, Bu. Oke, jadi dan takdir berkata lain, tahun 2021, tahun lalu suami saya meninggal dunia. Jadi kami pikir ini adalah salah satu legacy ya, semacam warisan yang harus saya teruskan sampai anak cucu saya nanti. Oke, sekarang permasalahan yang kami hadapi itu adalah marketing yang tidak konsisten. Kemudian yang kedua, kapasitas produksi yang terbatas. Selama ini kami maksimum 1 hari itu kapasitas produksi kami hanya 90 bungkus. Yang ketiga, umur produksi yang kurang panjang. Dan ini kurang lebihnya laporan laba rugi kami dari tahun 2020 sampai 2022. Di awal 2020 itu penjualan kita bagus. Dan memang di tahun 2021 itu terakhir setelah almarhum kakak saya, suaminya Mbak Ica itu meninggal, kita penjualannya agak sedikit menurun. Dan kita sempat di awal 2022 itu, awal tahun itu kita sempat vakum. Sebelum almarhum suami meninggal, apa yang beliau suka lakukan yang hari ini tidak bisa dilakukan? Jadi waktu dari pertama itu kita marketingnya itu lewat food blogger. Dan itu hasilnya signifikan sekali buat kita. Mbak Tias barusan bilang food blogger itu sangat signifikan. Iya, betul. Artinya jantungnya kan, iya, tapi betul. udah berhenti, tapi Iya. dibiarin berhenti Iya. gitu. Jadi maksud saya adalah karena saya ibu rumah tangga, jadi pemikiran saya itu kadang suka terbagi antara kebutuhan rumah tangga saya, anak-anak saya dengan kebutuhan bisnis saya. Jadi mana dulu yang saya dulukan? Saya agak mendapat impression timnya tuh cukup pasif, udah tahu apa yang dilakuin tapi nggak dilakuin. So menurut saya itu bukan ya di menunda-nunda pekerjaan iya, tapi ada alasan yang cukup baik lah menurut saya. Jadi kalau
diaktifin lagi, diproaktifin lagi apa yang harusnya dilakukan, meng-hire tim yang cukup, meng-outsource produk dengan baik dan bisa target marketnya balik lagi kembali apa ya dengan data yang sudah mereka lakukan 2 tahun ke belakang. I think it's an easy game. Keadaan sekarang, ya produksinya 90 per Hari. bungkus per hari. Kapasitas ya. Itu udah kepake semua. Are you making 90 atau berkurang atau di bawah itu produksinya? Currently, Ya. ya berkurang. And then demand-nya tadi saya dengar 100 itu yang terakhir sebelumnya. Yeah, How far are you from there? Very far because karena kami dulu bertiga, it should have been 3 of us. Right. Sekarang berdua, it's like that we lost one leg. Right. Jadi kami So kewalahan demand sekarang. Kalau demand-nya mungkin kalau bisa diproduksi akan bisa men-supply demand. Iya. Bisnis mesti dilihat aspek manajemennya dan strukturnya sehingga bisnis itu berjalan tanpa perorangan yang dapat merubah arah ataupun growth daripada bisnis itu. Kalau saya ngelihat ada sedikit yang menarik dari kategorinya, oseng mercon. Oseng mercon itu sudah cukup well known lah, maksudnya sudah cukup dikenal. Ya, jadi agak sedikit beresiko ketika munculnya rendang. Satu lagi, kalau kapasitas produksi, kalau memang fokusnya adalah jualannya retail B2B atau B2C, B2B itu misalnya ke warung-warung, ke resto dan lain-lain yang pengen jual oseng mercon ya. Kalau B2C bisa aja bikin cloud kitchen, join dengan cloud kitchen yang mereka running memang itu, sehingga kita butuh cuman mensuplai barang, right? Outsourcing. Nggak usah produksi sendiri. That's not your game. Ya, banyak tempat sekarang di mana ini bisa di-outsource. Ya, jadi kita tidak perlu lagi produksi. Fokusnya bangun brand, channel jualan. Ya, bisnis bukan dimulai dari produksi, tapi dimulai kalau ada yang beli. Jadi saya lebih cenderung menyarankan untuk rendangnya dihilangkan dan fokus pada kata-kata oseng merconnya. Kenapa? Karena ini sifatnya lebih nasional. Ya, tidak dimiliki dalam tanda konteks satu daerah aja. Dan juga kalau rendang itu banyak pemainnya. Ya, banyak yang jago-jago, yang kuat-kuat, yang which is itu juga dari faktor kompetisi jadi akan membuat brand ini jadi kesulitan. Tapi kalau oseng mercon, nah ini brand yang menarik yang bisa dibangun dan menjadi satu kategori yang fokus di dalamnya. Tadi kan bilang bahwa sebagai ibu rumah tangga jadinya kadang tidak mendahulukan bisnis sama keluarga. Itu saya bisa relate sekali karena as a woman entrepreneur, sometimes perempuan itu harus fill all the roles. Harus jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, jadi pengusaha yang baik, jadi adik, anak, dan segala macamnya. Jangan sampai ada bisa ini mengutamakan bisnis, ini mengutamakan keluarga. Karena dengan adanya bisnis ini juga kan buat keluarga kan. Betul. Dan the other way around. Banyak usaha yang SDM-nya hanya tidak terlalu banyak gitu kan, karena yang penting kan kita bekerja secara efektif dan efisien. Karena itu harus dicari cara bagaimana supaya kita bisa fokus ke beberapa aspek kehidupan kita. Salah satu caranya yaitu tadi, tidak semua bisa kita kerjakan sendiri. Seperti apa nih Coach kemudian mendampingi dari tim ini untuk ya ayo kita benar-benar harus bisa ekstra fokus seperti yang disampaikan oleh Teh Dian tadi. Walaupun mungkin ada beban gitu. Seperti apa nih tipsnya yang disampaikan? Tidak ada pilihan sebenarnya. Untuk Tias dan Sukma nggak punya pilihan. Either dia stop the business atau dia push through. Itu dua-dua nggak ada pilihan. Ya, karena nanti kan investasi atau modal yang diberikan ini kan juga harus meyakinkan, bisa nggak kalau aku kasih modal, kamu benar-benar bisa fokus menjalankan. Jangan-jangan nanti galau lagi. Nah, itu gimana? No. Coba. Silakan. Saya yakin. Dengan jika ada tambahan modal atau investasi itu pasti saya investkan ke market dan saya akan membuat tim yang bisa mensupport penjualan kami. Oke, tepuk tangan untuk
Ibu Tia dan juga Sukma, terima kasih untuk presentasinya. Untuk Coach Tom juga sudah mendampingi sedemikian rupa dan para panelis sudah memberikan input dan juga masukannya. Nanti kita akan berdiskusi apakah nanti para panelis akan setuju nih memberikan modal tambahan ataupun investasi kepada Ibu Tia dan juga Sukma. Namun kita akan lihat dulu seperti apa nanti diskusi yang sangat menarik dari para panelis. Untuk itu silakan kembali ke backstage. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk panelis Juragan nomor 3. Banyak masukan dari Coach Tom yang kita tuangkan di presentasi hari ini, dan itu Sangat amat membantu. sangat amat membantu. Dan itu kayaknya sefrekuensi sama judges sama panelis. Presentasinya bagus, banyak penempatan strategi yang disampaikan dengan baik, dan memang komitmen untuk mengembalikan kejayaan 4 saudara seperti tahun 2019 hingga 2021. Enak sih sebetulnya. Enak. Kalau ininya sih enak. Didukung oleh Finatra Productive Financing.